Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mungkin saya akan loncat dulu ya, yang mengenai politik. Saya mungkin mau menceritakan tentang perbedaan antara Zionis dengan Yahudi. Kebanyakan orang biasanya selalu menganggap kalau Israel itu adalah negara Yahudi kan. Memang betul sih, karena emang pada sebelumnya emang dideklarasikan sebagai negara Yahudi. Tapi apakah benar ya? Apakah benar semua orang Yahudi itu setuju ya dengan sistem pemerintahan Israel yang saat ini? Mari kita buka bersama-sama. Jadi sebetulnya yang saya lihat di data BBC ya, yaitu data itu mengatakan bahwa sebetulnya tidak semua orang Yahudi itu, terutamanya adalah orang-orang ortodok Yahudi atau yang sangat fanatik dengan Yahudinya, yang dimana itu para rabi, itu semua menolak adanya berdirinya negara Israel. Kenapa? Karena menurut mereka itu tidak sesuai dengan kitab mereka sendiri yang dinamakan Talmud, bahwa dalam ayat berapanya itu yang mengatakan bahwa negara Yahudi itu akan ada ketika Mesias datang. Itu menurut pendapat daripada ortodok tersebut. Nah, jadi teman-teman, ini maksudnya apa sih artinya Zionis itu? Apakah Zionis itu adalah Yahudi, atau Zionis itu apa begitu? Atau mungkin Zionis itu adalah agama begitu? Ya. Jadi Zionis itu sebetulnya sama seperti kalau di sistem pemerintahan saat ini, seperti kayak komunis ya, maksudnya ideologi gitu ya, seperti komunis kapitalis. Nah, Zionis itu merupakan suatu ideologi yang dimana mereka ingin mengusulkan bahwa adanya negara Yahudi ya di Timur Tengah gitu, tanpa adanya sesuai dengan Talmud gitu, atau kalau bahasa kita Taurat gitu. Jadi keinginan mereka tuh sebetulnya keinginan mereka tuh sebenarnya ingin buru-buru ya mengadakan suatu negara Yahudi itu. Jadi sebetulnya jadi Zionis itu bukan Yahudi gitu. Zionis itu adalah sebagai ideologi yang ingin adanya negara Yahudi gitu. Tapi nggak semua orang Yahudi itu setuju, karena ada sebagian para rabi, atau dalam bahasa kita seperti ada pendetanya Yahudi itu, semua ada yang nggak setuju dengan berdirinya negara Israel. Jadi jadi itu suatu yang banyak orang yang sekarang banyak pendapat nih sekarang ini, sebetulnya adalah suatu kekeliruan yang besar. Jadi sebenarnya Yahudi itu bukan Yahudi maksudnya Zionis itu adalah ideologi ya. Kalau di kita mungkin seperti kayak Pancasila ya, cuma bagi mereka disebutnya adalah Zionis gitu. Zionis untuk mendirikan suatu negara Yahudi gitu. Dan ini sangatlah ya. Dan ini sangatlah berbahaya, karena mereka mendirikan negaranya itu bukan di tanah mereka sendiri, tapi melainkan itu adalah tanah punya orang lain gitu. Ya, jujur saja kalau kita lihat betul orang-orang Yahudi itu diusir oleh Romawi pada 526 Masehi itu. Tapi bukan berarti dengan itu mereka harus kembali lagi, tapi dengan cara yang kejam gitu ya, terutamanya Palestina gitu ya. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang itu Israel itu sebenarnya orang Yahudi saat sebelumnya itu ditindas oleh kerajaan Romawi pada ketika itu. Nah, begitu ditindas, mereka pindah semua, beremigrasi ke Eropa, ke Amerika, kemana, semua mereka tuh beradaptasi sana. Nah, begitu orang Yahudi sudah mulai lumayan banyak di Eropa, masuk di Amerika. Nah, disitulah mereka adanya suatu perjanjian melalui Kongres Yahudi di Basel atau Switzerland gitu. Itu dengan adanya Judeo-Staat, bahasa Jermannya artinya negara Yahudi. Nah, dengan ada perjanjian tersebut ya, ini telah dimandatkan kepada
mantan wartawan Yahudi yang bernama Herz. Ya, Herz, dan gitu beliau akhirnya ke Utsmani, ya ke Istanbul, bertemu dengan Sultan Abdul Hamid II untuk bertanya bahwa apakah bolehkah tanah Palestina ini dibeli oleh kami, dan bila dibeli oleh kami maka apapun yang Utsmani mau kami kabulkan menurut daripada Herz tersebut. Tapi sayangnya janji tersebut pun hanya sia-sia, bahwa Sultan Abdul Hamid II ini atau Sultan Ottoman ini menolak, ya, menolak usulan dengan adanya pembelian tanah sekaligus mendirikan negara Yahudi, karena menurutnya, ya, bahwa perjuangan kaum muslimin itu sudah betul-betul banyak perjuangan yang sangat keras untuk membela tanah Palestina tersebut, gitu. Karena akhirnya ditolak, akhirnya si orang Yahudi ini akhirnya dia merencanakan lagi, yaitu dengan dia pulang daripada Utsmani, dia pulang ke Eropa, dia akhirnya bikin perjanjian dengan pemerintah negara barat seperti Inggris, Prancis. Dulu Amerika belum ikut sama sekali. Nah, karena saking orang Yahudi ini saking kesalnya dengan dengan penolakan tersebut, akhirnya mereka meminta kepada pemerintah Inggris untuk supaya dimusnahkanlah Ottoman, agar supaya tanah Palestina ini dapat diambil lagi oleh orang Yahudi pada ketika itu. Akhirnya pemerintah Inggris pun setuju, dan akhirnya mereka bikin perjanjian, saya lupa lagi namanya itu. Jadi ada perjanjian, ya, antara Inggris sama Prancis. Nanti kosan ada yang paham, ada yang ingat, mungkin bisa tulisnya di komen. Jadi ada perjanjian antara Inggris dan Prancis, itu perjanjian, saya lupa lagi namanya itu apa nama perjanjiannya, cuman bikin perjanjian. Usai bikin perjanjian, maka mereka laksanakanlah suatu perang dunia ke-1 melawan Ottoman. Pada akhirnya betul saja begitu perang dengan Ottoman, karena waktu itu memang Sultan Abdul Hamid tidak memikirkan atau tidak memprediksi bahwa Ottoman akan musnah, maka beliau biasa saja. Nah, begitu Inggris dan Prancis mulai berperang dengan Ottoman pada Perang Dunia ke-1, akhirnya Ottoman ini betul-betul dimusnahkan secara gamblang, sehingga banyak wilayah-wilayah Ottoman ini dicaplok oleh Inggris, contohnya seperti Irak, Suriah, Yaman, Mesir, Libya, Algeria, termasuk juga yang tanah sisanya adalah Palestina. Nah, yang paling kasihan itu adalah tanah Palestina, karena karena yang lain Timur Tengah itu dicaplok, tapi yang Palestina inilah yang paling kasihan, karena yang sebelum-sebelumnya ini belum pernah ada dalam sejarah. Yaitu kalau wilayah Irak sama Suriah yang dijajah oleh Inggris Prancis ini itu cuman sekedar dikasih mandat oleh Inggris dan Prancis untuk pemerintahan sendiri. Sementara Palestina ini masih dipegang oleh pemerintah Inggris. Nah, kita bagi cerita lagi atau yang pas Perang Dunia ke-1 lagi. Jadi begitu Ottoman musnah, Ottoman kalah berperang lawan Inggris, akhirnya Inggris pun mengirim surat kepada ketua Federasi Yahudi, tapi bukan Herz, bukan Herz, tapi ada lagi seseorang lagi yang disebut Perjanjian Balfour atau Balfour Agreement, ya. Jadi diberikan suatu surat bahwa kabar Yahudi ini telah ada, bahwa tanah Palestina ini sudah diambil alih oleh Inggris. Pada akhirnya ketua Federasi Yahudi ini akhirnya sangatlah bangga, akhirnya mereka menyebarkan surat berita tersebut ke seluruh penjuru dunia Yahudi. Begitu disampaikan, akhirnya terhitung sekitar 1 juta, ya. 1 juta orang Yahudi di seluruh dunia ini berimigrasi ke Palestina. Yahudinya siapa aja itu, Pak Senor? Yahudinya ada Yahudi Ashkenazi, Sephardic, Yahudi Mizradik, Yahudi Armenia, Yahudi seluruh dunia. Termasuk juga ada Yahudi dari Belanda juga ada. Mereka semua berimigrasi ke Palestina, gitu, ya.
Dan apa sih perbedaan antara Ashkenazi, Sephardic, terus lain sebagainya? Jadi gini teman-teman, Ashkenazi itu adalah Yahudi yang berasal dari negara Rusia. Dulu ada namanya suku Hazar, namanya Hazar. Mereka mendirikan suatu kerajaan, yaitu sekian ribuan sebelum Masehi. Itu mendirikan suatu kerajaan terbesar di daerah Kaukasus atau daerah Rusia Selatan, yang dekat Turki, Armenia, Azerbaijan di situ, atau dekat Laut Hitam gitu ya. Di situ mereka mendirikan suatu kerajaan yang bernama Hazar. Nah, kerajaan Hazar ini masih animisme, paganisme. Mereka masih belum mengerti agama. Nah, karena si sang raja ini butuh adanya agama resmi, maka mereka panggil 3 tokoh agama. Yang pertama tokoh agama dari Khalifah Rashidin atau Khalifah Abbasiyah, kalau saya Abbasiyah lagi, yang itu Muslim. Terus yang satu lagi dari Bizantium, yaitu Kristen. Dan satu lagi ada lagi sebagian wilayah yang misalnya sebagian kecil wilayah di Timur Tengah itu mewakili Yahudi. Nah, akhirnya mereka datang terus diskusi agama apa sajakah yang terbaik bagi Hazar gitu sama Sultan itu. Nah, udah diskusi, akhirnya Sultan pun memutuskan, dan ini pun mengejutkan sekali gitu, yaitu bahwa Hazar jadinya agama Yahudi sebagai agama resmi gitu. Akhirnya semua masyarakat pun jadinya Yahudi gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kerajaan Hazar pun telah punah. Akhirnya orang-orang ini bernomaden ke wilayah-wilayah Eropa, terutama Jerman ya. Jadi semenjak kerajaan Hazar ini tumbang, barulah banyak rakyatnya yang imigran ke wilayah Jerman, terutamanya Jerman, Polandia, Romania, dan sebagainya. Dan disitulah baru disebut adalah Yahudi Ashkenazi, karena dari Hazar ya, Ashkenazi, Kena itu Hazar, Ashkenazi Khazaria, jadi itu Yahudi Ashkenazi. Dan siapakah tokoh yang saat ini kita kenal? Siapakah tokoh orang Yahudi Ashkenazi yang kita kenal saat ini? Jawabannya adalah Albert Einstein. Terus mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, terus siapa lagi banyak itu adalah seorang Ashkenazi gitu. Ashkenazi yang sangat kuat gitu. Dan bahasa mereka pun bukan bahasa Ibrani yang seperti kita lihat orang Ashkenazi itu. Ashkenazi itu menggunakan bahasa Jerman dengan bertuliskan Ibrani, atau yang disebut dalam bahasa mereka adalah Yiddish. Jadi di situ bahasa Jerman tapi sesuai dengan ala Yahudi. Nah, uniknya Yahudi itu sama kayak di kita. Di kita kan ada bahasa Arab ya, bahasa Arab sebagai penggunaan gitu. Di kita gitu kan bahasa Arab gitu kan. Nah, kalau Yahudi itu sebetulnya uniknya ada 2. Yahudi itu bisa jadi agama, bisa jadi suku. Gimana kalau suku, Pasnor? Kalau suku, dia punya bahasa sendiri, kebudayaan sendiri, apapun itu dia punya sendiri. Tuh, dan agamanya pun ya Yahudi gitu. Itu uniknya Yahudi seperti itu. Ya. Itu pun ya jarang sih gitu ada orang yang ngaku Yahudi gitu. Ya, tapi Ashkenazi ini unik. Ya, tidak seperti pada umumnya yang yang punya bahasa Ibrani itu enggak, tapi menggunakan bahasa Yiddish gitu. Oke teman-teman, mungkin nanti kita bisa lanjut lagi di part yang kedua. Terima kasih.